Saya kemarin dengar yang kasus di Taiwan. Itu gimana ceritanya, Pak? Kasus di Taiwan kan gini, Mas. Kalau pemilihan di luar negeri, pemilihan itu memang harus didahulukan. Harus dikirimkan lebih dulu. Dikirimkan dulu. Bukan dicoblos lebih dulu ya. Ini udah dicoblos, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di channel ini. Kali ini kita membincangkan mengenai demokrasi, korupsi, dan tentunya di masa pemilu ini menjadi sangat relevan. Dan hari ini kita berbincang dengan pakarnya. Fakir, Mas. Pakar yang luar biasa, Pak Bewi. Apa kabar, Pak Bewi? Alhamdulillah, sehat, waras. Pak Bewi tidak dilakukan lagi keahliannya di bidang kepemiluan, gitu ya. Dan saya ingin banyak pertanyaan kali ini, Pak Bewi. Dalam pandangan saya, Pak Bewi, memang terkait dengan demokrasi itu luar biasa. Karena tentunya setelah proses reformasi, kemudian para punggawa-punggawa lah gitu berkeinginan dengan adanya demokrasi, adanya kepastian pergantian pemimpin di periode-periode waktu yang telah ditentukan dalam pemilu. Tapi ketika kemudian praktek demokrasi terjadi korupsi, atau demokrasi dikorupsi itu menjadi problem. Tapi nanti saya ingin tanya soal itu. Baik. Apalagi ketika kita dalam proses reformasi, kemudian kita memilih hukum sebagai panglima, dan ternyata hukumnya juga banyak korupsi gitu. Nah, oleh karena itu memandang terkait dengan proses demokrasi dan penegakan hukum yang banyak praktek korupsi ini menjadi sangat relevan untuk melihat di mana letak permasalahan dan potensi-potensi kecurangan atau permasalahan yang membuat problem-problem saya katakan tadi. Pak Bewi, pandangannya gimana? Di tahun politik ini memang isu demokrasi dikorupsi menjadi sesuatu, Mas. Menjadi sesuatu, dan saya setuju sama Mas Novel. Demokrasi itu sebenarnya sirkulasi kepemimpinan ada di situ. Tapi begitu dia dikorupsi, maka kemudian yang terjadi adalah dinasti, oligarki, dan teman-temannya itu yang berkembang. Dan kita pada titik itu nggak akan ada gunanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang paling menarik, saya mau meletakkan tingkat kontekstualitasnya. Hari ini proses electionnya itu, demokrasinya itu, Mas, di hampir seluruh strata kepemimpinan. Dan di sektor, kan tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, kita juga memilih kepala-kepala daerah, Mas. Di seantero republik ini, itu satu, itu dari sisi eksekutifnya. Tapi dari sisi legislatifnya, kita juga memilih DPR dan DPRD tambah DPD. Dan ini nanti, Mas, kekuasaan dari DPR, legislatif dan yudikatif, ini yang akan merekrut lagi apa yang orang-orang yang ada di yudikatif gitu. Jadi sirkulasi. Kalau di situ udah kacau, maka kemudian ini akan mengacaukan seluruh sistem rekrutmen yang terjadi. Jadi itu daya rusaknya dahsyat sekali. Itu bagian pertama yang ingin dikemukakan. Nah, bagian yang kedua yang mau kita lakukan adalah, yang mesti dilihat itu adalah kita harus memetakan, ada gium gini, ada yang menarik nih, Mas. Di sebagian besar proses demokrasi, pelaku yang diduga menjadi pemain dan menyebabkan sirkulasi demokrasi itu tidak bagus terjadi adalah justru penyelenggara pemilunya. Jadi atau mau dibilang begini, suara rakyat tak akan mampu ditransformasi menjadi suara Tuhan ketika penyelenggara pemilunya tak berintegritas. Nah, itu sebabnya menjadi sangat penting. Jadi suara itu dicuri justru diduga keras oleh penyelenggara pemilu. Makanya kita harus juga memperhatikan penyelenggara pemilunya. Kalau penyelenggara pemilunya hebat, keren, karena punya integritas, maka 50% proses demokrasi itu akan menghasilkan sirkulasi kepemimpinan yang tepat. Menarik sekali. Dulu 2004 kalau nggak salah ada korupsi di KPU, yaitu pengadaan alat kertas suara dan segala macam itu. 2020 mulai ada kasus di mana terkait dengan suap.
Dan orang mulai terkejut ya. Ternyata indikasi atau dugaan adanya suap itu terkonfirmasi di kasus 2020 KPK waktu itu OTT gitu, yang atas nama Wahyu kalau nggak salah, komisioner KPU-nya. Itu modusnya agak beda tuh Mas. Dan konsentrasi isu korupsinya. Di 2004 konsentrasinya di pengadaan barang dan jasa. Di 2020 kemarin 2019 sebenarnya, yang kata 2019 itu kaitannya dengan disuapnya komisioner. Jadi ini beda nih, di suapnya komisioner berkaitan dengan kewenangan. Kewenangannya, tapi berkaitan dengan antar waktu, Mas. Jadi itu dua isu yang beda, dan bahkan saya menenggarai semakin ke sini jenis korupsinya tuh lebih berat pada korupsi politiknya, Mas, ketimbang korupsi di pengadaan barang dan jasanya. Dan ini yang sangat mengerikan, itu sebabnya. Itu lebih besar, terlihat malah. Dampaknya jauh lebih dahsyat di situ. Pak Bewi, saya tuh berapa kali berbincang sama caleg mereka tuh bercerita bahwa isu banyak, saya mau bilang fakta mestinya dibuktikan kan. Tapi banyak cerita atau isu yang menggambarkan banyak orang yang kemudian membeli suara gitu, atau bisa melakukan suatu upaya dengan cara tertentu bisa dapetin suara. Itu kok saya masih kurang paham nih Pak Bewi. Bisa gitu. Saya bagi dulu Mas ya. Bagian yang pertama adalah di tahun lalu itu oleh koalisi masyarakat sipil, pemilu bersih, dia membongkar indikasi kejahatan yang berkaitan dengan verifikasi faktual. Betul. Ada partai yang tak layak dan tak memenuhi syarat, itu cuma diloloskan. Ada yang memenuhi syarat tak diloloskan. Jadi Mas Novel bisa membayangkan ya. Verifikasi faktual untuk menentukan satu partai itu sebagai peserta pemilu itu aja bisa dimainin. Dan itu terkonfirmasi ketika DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu bisa membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran etik di sebagian anggota KPU, kalau nggak KPUD. Bahkan orang KPU-nya juga kena kan, pimpinan KPU. Betul. Jadi itu bagian yang pertama, Mas. Dan kedua yang kalau Mas Novel cerita yang tadi itu, lagi-lagi sebenarnya kalau yang itu Mas, setelah proses pemilihan, pemungutan suara. Setelah proses pemungutan suara, ada penghitungan suara, dan penghitungan suara itulah kemudian suara-suara yang tidak terpakai. Kan Mas, Mas bisa diambil alih gitu ya. Mas Novel kalau mau lihat modus operandi kejahatan pemilu yang paling besar itu adalah perhatikanlah suara-suara sisa, suara-suara tidak terpakai, dan gap antara DPT dengan orang yang hadir. Itu di situ suara gedenya masuk tuh Mas. Dibikin seolah-olah hadir semua gitu ya. Atau yang nggak hadir harusnya 100 dibikin seolah cuma 2 gitu. Itu bagian pertamanya di situ. Bagian keduanya itu nanti bisa diatur suara-suara di internal partai. Lu yang dapat sekian, jadi orang dibagi. Itu yang bagian kedua. Bagian yang ketiganya lagi adalah ketika suara sudah dihitung dan dia menuju ke satu tempat yang disebut dengan rekapitulasi, di situ juga bisa terjadi tuh tiba-tiba seluruh suara itu berubah itu. Nah, itu potensi kejahatan tuh ada di situ tuh. Dan itu suara-suara gede. Untuk daerah-daerah di luar seperti daerah DKI di mana ada perkebunan-perkebunan besar, kemungkinan besar pekerja-pekerja atau buruh-buruh kebun itu suaranya sudah dibayarin tuh Mas. Diarahkan situ. Ada juga di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Ada juga di rumah-rumah sakit. Ada juga anak-anak muda yang tidak mencoblos, tapi suaranya itu kemudian dipakai dan digunakan oleh kelompok tertentu. Jangan-jangan sudah profil dulu itu. Contohnya di satu TPS gitu. Ini orang-orang ini kira-kira kemungkinan besar nggak hadir gitu. Dengan ketidakhadiran itu bisa dikondisikan ya. Karena kan teman-teman mahasiswa kan gini Mas. Dia biasanya tidak berasal dari kota yang sama. Sementara KTP-nya tidak pernah diubah. Jadi kemudian dia akan menggunakan, dia akan dipanggil sesuai dengan tempat KTP-nya. Atau dia sudah berubah KTP-nya di tempat universitas itu, gitu kan, dipanggil sini, dia sudah pulang ke rumah. Dia tidak menggunakan hak pilihnya. Bisa di sana juga. Atau pada saat itu dia lagi tugas apa, nggak. Nah, dengan demikian hak suara dia itu dipakai. Pak Bewi kan gini, kalau seandainya dilakukan itu,
bukankah ada rekapitulasi yang dilakukan dengan online pelaporan? Terus bagaimana kalau ada online, ada secara fisik? Nah, hukum acaranya yang menurut ketentuan di KPU yang dihitung tuh yang fisiknya, Mas. Bukan situngnya, Mas. Iya. Situng cuma alat bantu saja. Alat bantu. Ya. Tapi kemudian ini bisa merubah persepsi, Mas. Makanya situng itu kan di awal-awal dibuka dan seolah-olah itu real time. Kan kemudian orang merujuk di situ. Awal tahun 2019 kan tiba-tiba ada situng yang berubah macam-macam. Dan di situng ini ada lagi soalnya, Mas Novel. Kemarin ada informasi 204 juta pemilih itu informasinya bisa dibeli di web black market. Oke. Kebocoran informasi itu ya. Nah sekarang berarti ada sistem IT di KPU yang kemungkinan besar sudah dihack. Dan harusnya itu diaudit, Mas. Betul. Dan sampai sekarang, alhamdulillah kita tidak pernah tahu apakah sistem itu sudah baik atau tidak. Ya, kalau udah terinjeksi kan bisa dikontrol. Gitu. Kalau sudah terinjeksi, Mas, dia bisa bersemayam dan bersembunyi di situ. Dan dia bisa mencuri itu setiap saat dia mau. Gitu. Banyak kali loh, sampai sekarang belum ada, Mas, audit IT dari sistem yang ada di KPU. Jadi jadi kemungkinan itu akan dirusak lagi, dihack lagi dan dicuri lagi itu sangat potensial besar. Dengan data itu dicuri kan dia bisa memetakan kan, betul. Memetakan, mengatur tadi potensi-potensi di mana yang menjadi ruang untuk bisa dilakukan upaya akal-akalan tadi Pak Bu ya. Mas Novel, kalau zamannya di Amerika ketika Trump terus dia mendapat profil dari voters, maka dia kemudian bisa memetakan dengan profil itu dia bisa voters yang ini di wilayah ini punya intention terhadap hal-hal tertentu dan kemudian kampanye melalui blasting itu diarahkan ke situ dan itu yang terjadi dan ini sangat mengerikan sekali, Mas. Dan saya menduga jangan-jangan proses itu sekarang terjadi di Indonesia dengan dijualnya 204 juta daftar pemilih dan DPT itu. Gini, Pak Wiwi, kalau seandainya jumlah pemilih itu 204 juta, saya kan dapat informasi begitu. Kertas suara yang dicetak itu sebanyak itu atau dilebihkan? Gitu? Lebih untuk kertas suara cadangan. Ya itu 2,5%, 2% per 2,5%, lebih dari itu, Mas. Oke, kontrolnya gimana tuh? Nah, itu sebabnya salah satu cara untuk meminimalisasi modus operandi itu di setiap wilayah itu, di setiap TPS itu ada DPT, Mas. Jumlah pemilih tetap, daftar pemilih tetap. Satu, misalnya dibatasi 300. Cek ada 300 lebih, 300 kurang, atau 300%. Kemudian dia harus dikonfirmasi berapa jumlah orang yang hadir. Jadi daftar kehadiran jadi penting untuk mengkonfirmasi nih. Nah dari daftar ini kemudian dicek lagi. Daftar hadirnya pakai apa itu? Daftar hadirnya mereka tanda tangan, tulis ini daftar hadir itu. Nah jadi palsu kan mudah, Babi. Bisa. Cuman itu sebabnya saksi nanti harus juga mengcapture daftar hadir. Jangan hanya lihat DPT-nya. Nah, setelah daftar hadir itu kemudian suara tidak sahnya berapa? Kan tidak semua orang yang nyoblos itu suaranya sah. Itu juga dilihat. Proses ketika pemungutan suara ini mejanya, Mas, nanti itu ada modusnya tuh, ada pakunya apa enggak, di bawahnya ada apa enggak, cincinnya pakai paku apa enggak, gitu-gitu. Itu juga ada di situ. Tapi yang juga jauh lebih penting ada yang disebut dengan suara cadangan itu. Suara cadangannya itu jangan sampai berubah menjadi suara yang sudah dicoblos. Jadi suara yang tidak sah, sisa suara dan suara cadangan itu harus jelas tuh ininya tuh. Hitungannya itu harus jelas. Itu yang bagian pertama yang kita harus perhatikan dan konsentrasi di situ. Baru setelah itu, Mas, ketika ini dikirim dari TPS itu ke desa dan menuju ke kecamatan untuk dihitung. Nah, dari sini menuju ke desa dan kecamatan, terutama ke desa, itu simsalabimnya banyak juga, Mas. Ada satu kejadian di mana kemudian seluruh surat suara di sini ditukar. Kotak, termasuk kotak suara. Sampai begitu, Mas. Pernah kejadian? Pernah ada kejadian kayak begitu. Pernah atau sering? Mas Novel udah mulai ini nih. Saya kan pendidik, kan bisa mengira-ngira. Tapi sebegitu mengkhawatirkan, Babi. Saya melihatnya kok gini, Babi.
dalam pandangan saya begini, seandainya ada para kontestan yang baik di eksekutif maupun di legislatif yang terpilih dengan cara-cara curang atau cara-cara yang nggak benar, pasti dia nggak akan peduli lah dengan kepentingan masyarakat tuh. Iya. Karena kan dia melakukan dengan cara-cara yang nggak benar, dengan cara korupsi, dengan cara jahat. Yes, betul. Saya setuju sama Mas Novel. Orang yang dipilih atau terpilih melalui proses yang curang, dia akan memproduksi kecurangan yang lain di dalam kinerjanya. Tapi sebaiknya kita mengkonfirmasi, Mas, itu ada nggak sih sekarang? Nah, saya kemarin dengar yang kasus di Taiwan. Betul. Kasus di Taiwan kan gini, Mas. Kalau pemilihan di luar negeri, itu memang harus didahulukan, harus dikirimkan lebih dulu. Dikirimkan dulu. Bukan dicoblos lebih dulu ya. Ini udah dicoblos, Mas. Jadi iya udah dicoblos dan informasinya sebagiannya itu diduga keras yang dicoblos nomor 2. Oh iya? Yang paling gampang dia di tengah gitu. Barangkali nggak sengaja coblos. Jadi kemudian kan gini, untungnya KPU responsif, Mas. Responsif itu dalam pengertian dia menyatakan suara yang dikirim ke Taiwan dan sudah tercoblos itu dianggap tidak sah semuanya. Tapi kan ada sisa pertanyaan, Mas. Ada 3 sisa pertanyaan. Pertanyaan pertama, betul sekali satu itu. Terus kedua, yang memberi jawaban respon itu kenapa juga mesti Presiden Jokowi ya? Presiden Jokowi secara clear menyatakan bahwa itu maksudnya supaya kantor posnya tidak tutup. Maksud saya, kok Presiden Jokowi yang harus memberi responnya? Responsif banget tuh Presiden Jokowi. Investigasi nggak, Pak? Nah, contohnya, ketika ada kejadian begitu, itu kan ada perilaku orang. Nggak mungkin kan pabrikannya nyetak sudah ada coblosannya, kan nggak mungkin juga kan itu. Karena kertas pasti kan clear kan. Ketika dicoblos harus diinvestigasi siapa yang melakukan itu dan siapa penyandang dananya kalau ada. Mas Novel, satu kejadian kayak gini tidak khas seperti yang di Taiwan dan kita mencurigai juga masih banyak di daerah-daerah lain ya, di daerah pemilihan luar negeri. Di 2019 saya lupa di Singapura atau di Malaysia itu juga berserakan tuh, Mas, di kontainer malah kejadian kayak gitu kan. Kalau dulu bukan hanya kontainer ada kertas suara, ada kontainer yang isinya juga amplop ada lagi tuh, Mas. Untuk wilayah Jawa Tengah. Untuk wilayah Jawa Tengah pada saat itu. Mau disebut partai, masih disebut partainya juga, Mas, nggak enak. Orang masih ingat loh, Bang. Jadi yang pertama di Taiwan, kemungkinan di tempat lain juga, dan itu pernah terkonfirmasi juga waktu tahun lalu, ya kan. Tapi kemudian kita juga bisa mengaitkan dengan kasus tadi yang DPT dijual di dark market itu ya. Nah, pertanyaannya yang Mas Novel itu dikemukakan, kita tidak pernah tahu sampai hari ini konfirmasi klarifikasi mengenai DPT yang dijual itu. Investigasinya tuh kayak begitu pun dengan yang di Taiwan. Yang nyoblos tadi ya, yang tercoblos itu ya. Mestinya kalau udah begitu, Mas, usul saya sih dibikin independent investigation. Yang representatif dari kalangan partai itu ada di situ, selain dari penyidik yang independen dan civil society. Jadi bisa ditemukan tuh, kok bisa kayak gitu. Kalau KPU menjelaskan dalam klaimnya sendiri, kita tidak pernah bisa mengungkap siapa penjahat di situ. Yang ngomong gitu siapa? Enggak, maksudnya KPU-nya bilang begitu. KPU enggak. Ini yang saya bilang gitu. Jadi KPU kan mengatakan, dia cuma mengatakan nih, itu suara itu tidak sah. Oh, ya nggak bisa begitu dong. Harusnya kan dicari siapa yang melakukan. Iya, pelakunya karena ada perbuatan, bukan hanya pelanggaran etik. Itu kejahatan, itu tidak pidana itu. Dan itu tadi yang saya kait-kaitkan dengan DPT yang dijual itu, sampai sekarang KPU tidak pernah bisa menjelaskan atau tidak menjelaskan kenapa sampai bocor dan apakah dan apakah itu sudah diselesaikan. Dan ingat loh, Mas, itu kan ada yang disebut dengan identitas dari ini kan. Itu kan harusnya KPU sebagai wali yang melindungi itu harusnya dia meminta maaf dan menjelaskan. Betul. Kepada pemilik suara gitu kok sampai jebol gitu. Karena itu kan aturan undang-undang. Iya. Itu yang perlindungan data pribadi itu, Mas. Iya. Memang luar biasa sekali, Bang, ini.
Saya sering mendengar itu, cuman kan mendengar cerita Pak Bibi pun beberapa sudah saya pernah dengar sih. Masih terkejut juga bagaimana orang awam gitu. Sebenarnya Mas ya, untuk melihat ukuran apakah satu proses pemilihan itu demokrasi atau tidak, itu bisa dilihat di beberapa isu. Dari isu pertama adalah kejelasan mengenai seluruh infrastruktur yang dipakai oleh pemilu oleh KPU dan kayak tadi itu IT-nya, terus udah gitu surat suaranya, DPT-nya, itu semuanya bagian pertama itu. Makanya kemudian di situ disebutkan Joseph Stalin mengatakan kecurangan pemilu yang mencurangi suara rakyat itu sebagian besar diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ini dulu diselesaikan nih. Bagian yang kedua netralitas ASN dan aparatur penegakan hukum serta militer. Ini bagian ini nih. Kalau netralitas itu tidak ada, jangan kita meyakini proses pemilu itu tidak curang. Pasal 22E Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa masyarakat itu punya kewajiban berperan serta untuk mengontrol proses demokratis itu, Mas. Dan itu yang menurut kita harus didorong. Karena kalau itu tidak dilakukan, wah itu mengerikan sekali. Dan diduga di tahun ini proses kecurangannya itu semakin meningkat. Semakin meningkat? Iya, Mas. Bukannya belajar dari kemarin, kemudian diantisipasi gitu. Satu yang menjadi kontestan, salah satu dari peserta Pilpres ini punya affiliated yang sangat kuat dengan kekuasaan. Dan dia bisa masuk juga karena dulu ada mahkamah keluarga itu. Jadi itu udah ininya. Terus kedua, mahkamah bukan mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga bukan Mahfud dong, Mas. Saya kira bukan, Pak. Pak Mas Novel nggak ada masalah kan dengan Pak Mahfud? Enggak, enggak saya tanya. Tadi kan kekuasaan itu Pak Mahfud kan juga menteri juga. Iya. Ini lebih tinggi dari Pak Mahfud. Waduh, itu gawat Pak. Terus gini Pak, tadi yang soal netralitas, padahal kalau aparatur itu kan memang bekerja untuk negara, dia mestinya adalah orang yang betul-betul bisa dipercaya, orang yang amanah. Bahkan kalau kita lihat begini Pak, seandainya aparatur itu baik militer, kepolisian, ASN, mereka kan masing-masing kan perlu untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Kalau mereka masing-masing bisa melakukan tanggung jawabnya masing-masing untuk menjadi mewujudkan netralitas dalam pemilu, maka kepercayaan publik kepada lembaganya akan meningkat. Betul, setuju. Sebaliknya, yang melakukan upaya-upaya yang tidak netral atau bahkan membiarkan kecurangan atau bahkan ikut berbuat dalam kecurangan, pada dasarnya dia sedang mengkhianati institusinya. Kan gitu Pak Bro. Nah, yang kita lupa menyebutnya dari seluruh persoalan yang tadi, kita menginginkan netralitas dari aparat. Ada bohir yang bekerja untuk kepentingan itu. Kita nggak fair kalau nggak nyebut bohir. Betul. Bohir ini adalah orang-orang yang menikmati kekuasaan dan menjadi bagian penting dari struktur kekuasaan, walaupun dia bukan aparat sipil negara. Ini jadi menikmati karena dia menginginkan betul supaya keberlanjutan kepemimpinan ini tetap terjadi karena dia akan menjadi bagian penting yang akan menikmati kue itu. Jadi dan menikmatinya dengan praktek korupsi. Dia membiayai proses-proses kecurangan ini. Bahaya sekali, Mbak. Dan memang korelasi antara demokrasi dan korupsi itu sangat erat sekali. Makanya judulnya kan demokrasi di korupsi. Dan tentunya, Pak, semakin proses demokrasi itu berjalan dengan benar, itu akan membuat langsung atau tidak langsung praktek korupsi bisa ditekan. Sebaliknya kalau praktek demokrasi berjalan tidak benar, praktek korupsi akan merajalela. Kalau tadi kan Bapak bilang, semuanya ada bohirnya, nggak mungkin enggak. Kalau ada bohirnya di belakang itu, pasti bohirnya juga setelah itu akan menikmati dengan berbuat untuk mendapatkan keuntungan. Reproduksi korupsi akan terus berlanjut ketika demokrasi dikorupsi. Kira-kira masa depan pemberantasan korupsi seperti apa dengan kondisi seperti ini, Pak Dwi? Itu sebabnya Mas menjadi penting lembaga anti korupsi seperti KPK itu konsentrasi di isu demokrasi akan dikorupsi. Karena kalau itu gagal, sebenarnya dia sedang menuai pasti akan kejahatan korupsi merajalela gitu. Betul. Jadi kalau KPK-nya itu cerdas, maka dia akan memberikan
prioritas penanganan atau isu korupsi di era proses tahun politik ini. Karena demokrasi yang dikorupsi itu akan menyebabkan reproduksi korupsi itu merajalela luar biasa. Iya, benar-benar sekali yang Pak Bey katakan. Cuman problemnya gini Pak Bey, KPK-nya sekarang bermasalah. Menyelesaikan masalahnya sendiri aja mungkin dia masih perlu dibantu. Menyelesaikan masalahnya sendiri saja bermasalah. Bagaimana dia menangani masalah-masalah yang lain. Ditambah lagi kepercayaan publik kepada KPK yang sedang turun sekali, paling bawah dari semua penegak hukum, ini kan satu masalah serius. Justru di orang-orang yang cerdas itu Mas, dia menggunakan momentum ini untuk rebound Mas. Pimpinan KPK itu punya kesempatan besar melakukan rebound dengan mengarahkan seluruh sumber dayanya konsentrasi pada isu korupsi di tahun politik ini. Menarik sekali Mbak Bey. Semoga pimpinan KPK mendengar. Dan kita doakan semoga mereka punya keberanian. Dan sebelum punya keberanian, punya kesadaran dulu Mas. Ya, kesadaran dulu. Setelah itu punya pengetahuan gitu. Jangan sampai sadar tapi dia nggak tahu yang mana gitu kan. Dan kemudian punya keberanian untuk berbuat. Karena ini masalah sangat serius ya. Dan tentunya kali ini masyarakat punya peluang untuk berkontribusi dalam ikut mengawasi atau menjaga dalam proses demokrasi berjalan benar. Yang terakhir Pak Bey, bagaimana caranya masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam ikut mengawasi dalam proses demokrasi ini Pak Bey? Satu, ada tanggal sakral yang harus menjadi perhatian kita semua. 14 Februari itu adalah tonggak. Apakah kita mampu merontokkan sakralisasi bahwa korupsi tak bisa ditaklukkan. Jadi itu tanggal sakral. Pertama itu. Yang kedua, masyarakat harus melibatkan diri secara penuh untuk memastikan bahwa proses politik melalui proses demokrasi ini dilakukan secara jurdil. Dan mereka ada dasarnya di pasal 22E itu untuk mendorong keterlibatan itu. Jadi bukan hanya memastikan tidak ada kecurangan sebelum dan pada saat proses pemungutan suara, tapi juga sampai nanti di penghitungan suara. Kalau perlu bikin pos-pos, kalau perlu bikin dapur umum, pokoknya ini harus dipastikan. Karena kekuatan masyarakat inilah yang paling ditakuti oleh para penikmat korupsi ini. Jadi itu yang mesti didorong dan dilibatkan. Dan yang ketiga yang mesti didorong dan dilibatkan juga, maka kesadaran ini harus kesadaran yang berbentuk masif, Mas. Nggak bisa kita serahkan pada pemantau, pada saksi saja. Karena nanti hajat hidup yang terkena dampak dari kejahatan korupsi itu adalah seluruh masyarakat. Menarik sekali Mbak Bey. Terima kasih pencerahan Mbak Bey ini luar biasa. Saya pun ikut tercerahkan. Dan tadi yang Mbak Bey katakan dan saya pun memahami sekali lah bahwa kita semua perlu dan penting untuk ikut berkontribusi dalam secara aktif, ikut mengawasi, ikut melihat bagaimana proses demokrasi ini berjalan dengan jurdil dan dengan benar. Dan kenapa begitu? Karena ternyata korelasi antara demokrasi dengan korupsi itu erat sekali. Kalau demokrasinya bermasalah, pasti setelah itu praktek korupsinya banyak. Sebaliknya, kalau demokrasinya berjalan dengan benar, dengan baik, maka praktek korupsi bisa ditekan. Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian kita bisa mendapatkan fakta bahwa praktek korupsi betul-betul bisa ditekan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Pak Bey. Gaspol Mas. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.